Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilki Cantika Kafarera. Hari ini kita akan membahas tentang studi Al-Quran dan perkembangannya. Dalam presentasi hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian studi Al-Quran, yang kedua ruang lingkup studi Al-Quran, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sejarah perkembangan studi Al-Quran. Pengertian studi Al-Quran atau ulum Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, ulum Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari kata al-alim yang berarti ilmu, sedangkan kata Al-Quran dari kata qoro'ah yang berarti membaca atau mengumpulkan. Yang kedua adalah pengertian studi Al-Quran menurut terminologi atau istilah. Ulumul Quran adalah segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. Studi Al-Quran menurut ulama. Yang pertama, As-Sabuni. As-Sabuni berpendapat bahwa studi Al-Quran ialah kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek turun, susunan, pengumpulan, kodifikasi, asbab an-nuzul, al-makki wal al-madani, pengetahuan mengenai an-nasikh dan al-mansukh, muhkam dan muntasyabih, dan lain sebagainya. Segala pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya, Az-Zarqani berpendapat bahwa studi Al-Quran ialah kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek turun, susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, tafsir, mukjizat, nasikh dan mansukh, menolak syubhat darinya, dan lain-lain. Ruang lingkup studi Al-Quran. Menurut M. Hashbi Ash-Shiddiqi, ruang lingkup ulum Al-Quran ada 6 pokok, yaitu A. Persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. C. Persoalan kiroat atau cara membaca Al-Quran. D. Persoalan kata-kata Al-Quran. E. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. F. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Selanjutnya, mari kita bahas ke-6 pokok hal tersebut. A. Persoalan turunnya Al-Quran, yaitu memuat tentang waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau awqat nuzul wa matinin nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbab an-nuzul, dan yang terakhir adalah sejarah turunnya Al-Quran. B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang pertama, riwayat mutawatir. Kedua, riwayat ahad. Ketiga, riwayat syadz. 4. Macam-macam qiraat Nabi. Kelima, para perawi dan penghafal Al-Quran. Dan yang keenam adalah cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. C. Persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Pertama, cara berhenti atau waqaf, cara memulai ibtida, imalah, bacaan yang dipanjangkan atau mat, meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau yang disebut idgham. D. Persoalan kata-kata Al-Quran. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. Yang keempat adalah padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. Kelima, ista'ra, dan yang terakhir adalah penyerupaan atau tasyibih. E. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. 1. Makna hukum atau am yang ditetapkan dalam keumumannya. Yang kedua, makna umum atau am yang dimaksudkan makna khusus. Yang ketiga, makna umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat, nas. Yang kelima, makna lahir. Dan yang keenam, dan lain sebagainya. F. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Yang pertama, berpisah atau fasl. 2. Bersambung atau wasl. Yang ketiga, uraian singkat atau i'jaz. Yang keempat, uraian panjang atau itnab. Yang kelima, uraian seimbang atau musawah. Yang terakhir adalah pendek atau qasr. Pembahasan yang terakhir adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Al-Quran. A. Ilmu-ilmu Al-Quran di masa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. B. Tokoh-tokoh tafsir dalam abad kedua Hijriah. C. Ilmu-ilmu Al-Quran yang tumbuh dalam abad ketiga Hijriah.
D. Ilmu-ilmu Al-Quran yang tumbuh dalam abad keempat Hijriah. E. Ilmu-ilmu Al-Quran yang tumbuh dalam abad kelima Hijriah. F. Ilmu-ilmu Al-Quran yang tumbuh dan berkembang dalam abad ke-6 Hijriah. G. Ilmu-ilmu Al-Quran yang tumbuh dan berkembang dalam abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. H adalah perkembangan ulum Al-Quran pada abad ke-14 Hijriah. Terima kasih atas presentasi hari ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.